Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yakni jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Sebelumnya, apakah kalian tahu akibat jika seseorang berbohong dan dampaknya jika kita tidak amanah? Ya. Mari kita bahas. Akibat jika seseorang berbohong, yakni yang pertama, ia akan ditolak kebaikannya dan dijauhkan dari surga. Yang kedua, tidak disukai Allah dan Rasulnya, karena sifat jujur termasuk sifat apa? Termasuk sifat Rasul ya. Yang ketiga, tidak dipercaya orang lain. Dan yang terakhir, hati tidak tenang atau was-was, mudah was-was kalau suka berbohong. Yang kedua, dampak jika kita tidak amanah. Yang pertama, yakni iman tidak sempurna, karena iman sendiri itu memiliki arti percaya. Dan yang kedua, melakukan perbuatan khianat, karena khianat merupakan lawan dari sifat amanah. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Orang yang amanah akan dipercaya orang lain. Jika tidak amanah, kita akan kehilangan modal sosial berupa kepercayaan. Dan yang terakhir, tidak selamat dunia dan akhirat. Salah satu manfaat amanah adalah membawa keselamatan dunia dan akhirat. Jika tidak amanah, kita berpotensi kehilangan keselamatan tersebut. Kita simak video ini ya. Selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Siti di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari tari Islam. Siapkan bukunya ya. Tapi sebelum itu mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengar kisah Nabi Muhammad SAW saat sing mana sih? Iki ya. Iki kok matian sih? Ulang dari awal ya. Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi pengembala kambing. Tersirat selama hidup bersama keluarga Abu Thalib. Nabi Muhammad berusaha untuk tidak menambah penampungannya, apalagi tidak terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi pengembala kambing. Tersirat, selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Nabi Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban temannya. Apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib mempunyai banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Nabi Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan untuk mengembala kambing milik para saudagar kaya Mekah yang dititipkan ke Abu Thalib. Titipannya itu, Nabi Muhammad juga
Setelah selesai transaksi, orang ini pada saat orang itu selesai umroh, orang itu langsung pulang ke rumah. Di Nabi Muhammad. 3 hari kemudian, orang itu baru ingat. Dia menitipkan belanjaannya ke Nabi Muhammad. Jarak kampung orang ini ke Mekah 3 hari. Ketika dia baru saja tiba dan bertemu Nabi Muhammad untuk mengambil barangnya. Ketika sampai pasar Ukas, orang itu kaget melihat Nabi Muhammad dalam kondisi yang sama, menjaga barangnya dan tidak bergerak. Beliau berada di situ terus. Orang itu bertanya, "Wahai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya meminta? Kau di sini terus?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iya, saya di sini karena engkau meminta saya menunggu." Karena kejadian itu, keluar julukan Nabi Muhammad sebagai Al-Amin atau orang yang paling bisa dipercaya. Ternyata kejadian ini membuat satu Mekah tersebar. Bahkan banyak di wilayah sekitar Jazirah terkenal ada orang di Mekah yang bisa dipercaya, namanya Muhammad. Akhirnya, orang-orang Mekah termasuk Khadijah pada datang dan mengamanahkan titipan-titipannya ke Nabi Muhammad. Dan semenjak itu, Nabi Muhammad menjadi pedagang yang sangat sukses. Salah satu strategi dagang Nabi Muhammad SAW adalah membawa barang dari Mekah, lalu dijual di Syam. Setelah barang dagangannya laku, uang yang beliau dapat dibelanjakan dengan barang dari Syam, lalu dijual ke Mekah. Berbeda dengan pedagang yang lain yang hanya membawa dagangannya dari Mekah dijual ke Syam saja. Itulah akhir kisah Nabi Muhammad ketika berdagang. Semoga kita dapat mengambil hikmah dalam cerita ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nantikan lanjutan kisahnya. Aku kelihatan gak ya? Enggak usah apa ya. Setelah melihat video tadi, apa ada yang ditanyakan? Siapa? Ada lagi? Apakah dalam Al-Quran ada dalil amanah? Ketika kita menemukan dompet yang isinya banyak, kita harus mengembalikannya. Apakah mengembalikan dompet yang ditemukan itu termasuk sikap jujur atau amanah? Ya. Tadi yang pertama, pertanyaannya apa hubungan antara sifat jujur dengan hati nurani yang kita miliki, begitu ya? Ya. Hubungan antara jujur dan hati nurani sangat erat. Hati nurani adalah potensi dalam diri manusia yang secara alami mengarah pada kebaikan dan kejujuran. Jadi, sifat jujur itu sendiri adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan hati nurani. Jika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, saat itulah sifat dusta atau bohong akan muncul. Jadi, kejujuran adalah suara kebenaran dari hati nurani kita. Berarti dari jawaban tersebut, apakah ada hubungan antara sifat jujur dan hati nurani? Yang kedua, pertanyaannya apakah dalam Al-Quran ada dalil amanah gitu ya?
dalam surat Al-Ahzab itu terdapat dalil dari sifat amanah, yang artinya yaitu sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikul amanah itu oleh manusia. Apa amanah yang dimaksud? Nanti kita bahas ya. Yang ketiga tadi, ketika kita menemukan dompet yang isinya banyak, kita harus mengembalikannya dengan berkata jujur atau bagaimana, begitu ya? Yang harus kita lakukan yakni mengembalikan dompet yang kita temukan tadi. Itu termasuk dari sikap jujur. Kalian dengan cara kalian mengembalikan dompet tadi itu. Barang yang bukan milikmu, kamu berkata benar melalui perbuatan, yaitu mengakui bahwa barang itu milik orang lain dan harus dikembalikan. Namun kedua sifat ini seringkali berkaitan erat. Tindakan mengembalikan tersebut juga menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang dapat dipercaya atau amanah. Kesimpulannya, secara spesifik itu adalah contoh kejujuran, tetapi tindakan tersebut sekaligus mencerminkan bahwa kalian adalah pribadi yang amanah. Sekarang saya akan menjelaskan dalil singkat tentang jujur dan amanah. Yang pertama yakni dalil jujur terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Pada ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas diri dan memilih lingkungan yang baik. Yang pertama yakni perintah bertakwa. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kewajiban jujur atau siddiq. Allah memerintahkan kaum mukminin untuk bersikap jujur dalam segala hal, baik perkataan, perbuatan maupun niat. Kejujuran adalah tanda keimanan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, memilih lingkungan yang baik. Terdapat anjuran untuk bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar. Ini mengisyaratkan pentingnya memilih teman dan lingkungan pergaulan yang mendukung pada kebenaran dan ketakwaan. Yang selanjutnya yakni dalil amanah terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab yang tadi ditanyakan sama Mbak siapa? Yang nomor 2? Nadia. Mbak Nadia ya. Itu Quran surat Al-Ahzab yakni bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna a'radanal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa'abaina ayyamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Ayat ini fokus pada penerimaan tanggung jawab besar amanah oleh manusia dan konsekuensinya. Yang pertama yakni keagungan amanah. Allah telah menawarkan amanah kepada makhluk-makhluknya yang besar, langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka menolak karena khawatir tidak mampu melaksanakannya. Hal ini menunjukkan betapa besar, berat, dan sucinya amanah tersebut. Yang kedua, manusia menerima amanah. Manusia adalah salah satunya makhluk yang bersedia memikul amanah tersebut. Amanah ini ditafsirkan sebagai tanggung jawab taklif, kewajiban agama, seperti melaksanakan ibadah, membedakan hak dan batil, serta menjadi khalifah di bumi. Dan yang terakhir, sifat dasar manusia. Ayat ini diakhiri dengan peringatan bahwa manusia itu zaluman, artinya zalim atau suka berbuat zalim.
dan jabulan, amat bodoh. Ini bukan berarti manusia tidak memiliki kebaikan, melainkan peringatan bahwa tanpa hidayah Allah, manusia cenderung mengabaikan atau menyia-nyiakan amanah besar yang telah mereka pikul. Sekarang saya bagi kelompok ya. Nanti buat pertanyaan tentang video yang ditonton tadi ya. Nanti kalau selesai angkat tangan ya. Jadi 2 kelompok ya. Tugasnya yang kelompok pertama itu contoh duduk di sekolah, di masyarakat dan di rumah ya. Yang kelompok ini contoh sikap jujur di amanah ya. Contoh sikap amanah di sekolah, di rumah dan di lingkungan. Nanti persiapkan ya yang maju siapa aja, yang contoh di rumah siapa, yang contoh di sekolah siapa, di lingkungan siapa gitu ya. Nanti akan ada hadiahnya kalau berani maju ya. Kalau sudah nanti langsung angkat tangan maju ke depan ya.
sudah apa belum? Saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi contoh sikap jujur di rumah. 1. Mengakui kesalahan yang dilakukan kepada orang tua, misalnya tidak sengaja memecahkan barang. 2. Berterus terang mengenai nilai atau hasil belajar kepada orang tua. 3. Mengembalikan uang sisa belanja sesuai jumlahnya. Berarti itu termasuk contoh-contoh sikap jujur di rumah ya. Beri tepuk tangan. Selanjutnya siapa? Dan di sini saya akan memberikan contoh sikap jujur di sekolah. Tidak mencontekkan ujian, mengakui kesalahan kepada guru, mengembalikan barang yang bukan miliknya, misalnya menemukan pensil atau buku teman, berbicara apa adanya kepada guru dan teman. Berarti kalau mencontek ketika ujian itu termasuk apa? Berbohong ya? Ya. Ya, beri tepuk tangan. Yang terakhir. Dan di sini saya akan memberikan contoh sikap jujur di masyarakat, yaitu mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau pihak berwenang atau polisi dan satpam. Berbicara yang benar saat menjadi saksi suatu kejadian, tidak melakukan kecurangan dalam jual beli. Ya, tapi terkadang kita kan masih kecil ya. Kalau di masyarakat itu kayaknya agak gimana gitu. Jadi biarkan yang dewasa aja dulu. Nanti pasti kita dibilang ini masih kecil gitu kan. Ya. Kecuali kita di kalangan kita sendiri, maksudnya sama remajanya, sama kecilnya itu gak apa-apa ya. Ya, beri tepuk tangan. Di sini saya akan memberikan sikap amanah di rumah. Sikap amanah di rumah dapat ditentukan dengan 1. Menjaga barang-barang yang dibutuhkan atau dimiliki oleh keluarga. 2. Menggunakan uang yang dibutuhkan, misalnya untuk belanja sesuai dengan keperluan dan peruntukannya. 3. Menepati janji yang telah diperbuat kepada anggota keluarga. Berarti kalau di rumah, kalau disuruh ibu suruh beli apa gitu ke warung, dikasih uang 10.000, terus kembaliannya 3.000, berarti kita harus kecuali nanti sama itu udah gak apa-apa, kembaliannya sama ambil gitu ya. Itu termasuk sifat amanah. Ya, tepuk tangan. Di sini saya akan memberikan contoh sikap amanah di sekolah. Menjaga barang-barang teman, melaksanakan tugas kerja dengan baik, melaksanakan janji sesuai waktu, misalnya menepati janji untuk mengumpulkan tugas, dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dari guru. Tugas tiket itu termasuk amanah juga berarti ya. Ya. Jadi harus dikerjakan, nggak boleh males. Ya. Dah, itu aman. Yang terakhir. Di sini saya akan memberikan sikap masyarakat. 1. Menjaga rahasia orang lain atau organisasi yang dipercayakan kepada kita. 2. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum seperti tanaman, masjid, perpustakaan dengan baik yang benar, karena itu adalah amanah bersama. 3. Menemukan janji telah disepakati bersama dalam komunitas. Ya. Dari ketiga contoh tersebut yang bisa kita lakukan itu yakni menjaga fasilitas
sementara ini ya kan sampean ini masih remaja, jadi kalau organisasi kayaknya masih belum ikut-ikut banyak ya kan. Ya udah. Jadi kesimpulannya, jujur adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan hati nurani kita. Lawan kata jujur itu bohong. Dan amanah adalah dapat dipercaya, menjaga sesuatu yang dititipkan dan menunaikan kewajiban dengan benar. Lawan kata amanah apa? Khianat. Ya. Pentingnya sifat jujur dan amanah diantaranya, yang pertama, jujur dan amanah adalah perintah agama. Jujur dan amanah itu termasuk sifat apa? Sifatnya siapa? Rasul. Ya. Jadi kita harus meneladaninya. Yang kedua, sikap jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, orang yang tidak amanah dianggap tidak sempurna imannya. Ini juga terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Selain itu, kedua sifat ini membawa banyak manfaat, seperti disukai Allah dan Rasulnya, dipercaya orang lain, dan mendapat ketenangan hati. Cara mengaplikasikan perilaku jujur dan amanah yakni dengan cara jujur diwujudkan dengan berkata apa adanya, tidak menyontek saat ujian. Kebiasaan siapa biasanya? Dan mengakui kesalahan. Yang kedua, amanah diwujudkan dengan menjaga titipan barang, menggunakan uang sesuai keperluan, dan melaksanakan tugas dengan baik. Berarti boros itu termasuk tidak amanah. Tidak amanah. Jadi menggunakan uang secara sesuai kebutuhan itu termasuk amanah. Dan makna negatifnya yakni berbohong. Apabila kita berbohong menyebabkan seseorang tidak dipercaya orang lain dan membuat hati was-was karena takut. Soalnya kita kan berbohong ya, takut ketahuan apa gimana, itu kan jadi gak tenang hidupnya. Yang kedua, tidak amanah menyebabkan hilangnya kepercayaan dan menunjukkan bahwa iman seseorang belum sempurna. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Untuk refleksi minggu depan, kalian harus menulis satu contoh sikap jujur atau amanah yang akan dilakukan di minggu ini ya. Minggu depan saya tagih ya. Ya sudah. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.